Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini saya kembali membahas masalah pendidikan finansial. Itu yang Anda sukai bukan? Iya. Tapi sebetulnya enggak juga. Saya hari ini akan berbicara bagaimana berkaitan dengan video saya sebelumnya. Tapi sebelum saya bongkar, jangan lupa klik subscribe sekarang juga dan loncengnya diaktifkan supaya saya bisa membongkar video kali ini, yaitu 3 jenis aset. Yang paling penting adalah 3 jenis aset yang akan membuat Anda kaya. Nah, sebelum Anda tonton video kali ini, sekali lagi saya ingatkan, Anda silakan tonton video saya yang sudah ditonton 2 juta views per video ini dibuat, yaitu 5 jenis uang atau 5 jenis cara kerja uang supaya Anda mengerti cara kerja uang yang bisa membuat Anda kaya raya. Nah, jadi di video kali itu saya akan menjabarkan tentang cara kerja uang ya. Kenapa kok bisa membuat Anda kaya raya? Nah, di video kali ini Anda jangan berpikir bahwa aset itu cuma uang. Kali ini saya nggak akan membahas tentang uang. Ternyata ada beberapa aset. Saya temukan ada 3 aset ini. Aset ini kalau Anda miliki itu justru malah membuat uang akan mengejar Anda. Nah, aset yang pertama, ya, sebelum saya bahas aset yang pertama, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa subscribe. Subscribe sekarang juga, loncengnya diaktifkan. Oke? Ya, itu penting sekali. Nah, sudah subscribe, karena subscribe itu gratis, ya, jangan lupa. Yang pertama adalah aset intelektual. Wow, loh kok bisa? Gini ya, saya beritahu, Anda boleh miskin, Anda boleh nggak punya uang, Anda boleh hari ini belum punya penghasilan, belum punya pekerjaan tetap. Tapi kalau aset intelektual itu ada di otak Anda dan itu milik kamu seumur hidup. Bukan milik teman kamu, bukan milik guru kamu, bukan milik orang tua kamu, bukan milik anak kamu, bukan milik istri kamu, tapi milik kamu. Nah, aset intelektual ini the most important thing. Orang boleh jatuh bangkrut, tapi selama dia punya skill, nggak lama lagi 2 tahun, 3 tahun hidupnya akan bangkit lagi. Anda punya skill, misalkan montir. Nggak masalah kalau misalkan hari ini Anda jatuh bangkrut. Ya kan? Nggak lama lagi pasti Anda bisa mengasah kemampuan kamu. Nggak lama kemudian, aset intelektual kamu yang akan mendatangkan uang sama Anda. Sebelum Anda punya aset harta, sebelum Anda punya aset uang, aset intelektual dulu. Ini penting. Anda punya kemampuan menulis contohnya. Anda punya kemampuan menyanyi contohnya. Anda punya kemampuan menjual contohnya. Itu aset intelektual Anda. Dan itu yang jauh lebih penting daripada aset harta. Sekali lagi Anda jangan berpikir bahwa aset itu cuma harta. Tidak. Ya, saya memang sudah membahas di video saya sebelumnya 3 cara menabung dan sebagainya, itu bagaimana menyisihkan. Nah, itu termasuk ilmu pendidikan supaya Anda punya bagaimana supaya uang yang Anda hasilkan tidak menguap begitu cepat. Nah, itu aset harta. Nah, itu yang pertama ya, aset intelektual. Nah, aset yang kedua, ini khususnya anak muda. Ya, jadi mohon maaf kalau Anda yang sudah berusia 50 ke atas, bukan berarti saya itu mengecil artikan Anda, tetapi Anda sudah hampir kehilangan aset ini. Makanya bagi Anda yang usia 40 ke bawah, Anda nonton video ini, tolong ini penting, karena ini aset yang paling penting dan tidak akan kembali ketika Anda sudah usia 40. Yaitu aset fisik. Ya, fisik itu maksudnya apa? Anda punya tenaga yang super ekstra, super power. Khususnya adik-adik sekarang yang usianya masih 15 tahun, 18 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Anda itu punya kekuatan fisik yang tidak dimiliki orang tua. Betapa banyak orang tua yang menyesal waktu mudanya tidak bekerja keras. Nah, aset fisik ini tidak pernah akan kembali. Berapa banyak orang tua yang sekarang pergi biaya berobat ke dokter, mengeluarkan uang banyak hanya untuk membeli kesehatannya di masa muda. Enggak bisa. Karena anak muda punya satu aset yang sangat-sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang usia 40 ke atas, yaitu aset fisik. Nah, Anda itu bisa apapun, bekerja keraslah. Jangan habiskan masa muda kamu itu dengan cuman membuang-buang waktu. Nah, aset ini nggak akan kembali. Nah, sewaktu saya masih usia 12, saya sudah bekerja. Ya, belajar membantu toko paman ya, belajar membantu magang di toko istilahnya.
Usia 17 saya sudah menjadi guru. Usia 18 saya terus. Itu betul-betul saya mulai dari minus. Kisah selengkapnya di buku ini. Ya, kisah selengkapnya di buku ini. Usia 17 sudah menafkahi kuliah sendiri, membantu, nggak minta duit sama orang tua. Kenapa? Saya bekerja satu hari itu bisa sampai 12 sampai 16 jam satu hari. Orang usia 18 masih nggak mikir kerja. Mikir kerja setelah tamat kuliah, usia 23 baru kerja. Terlambat. Saya usia 12 sudah mulai, 15, 18 sudah mulai bekerja. Karena kondisi dan keadaan. Nah itulah aset fisik saya. Saya mungkin waktu usia 18 tahun, saya nggak tidur selama 24 jam. Pernah juga, saya pernah bahas ya di video saya. Saya nggak pernah tidur selama 3 hari. Itu saya kuat, nggak sakit. Coba kalau orang usia 40 ke atas, nggak tidur sehari, nggak tidur 2 hari. Besoknya tumbang, kena infus. Ya kan? Jadi artinya aset fisik itu nggak akan kembali. Makanya Anda harus all out, mati-matian. Karena itu aset Anda. Nggak akan kembali. Ya, karena fisik orang usia 30 sama 20 itu beda. Anda kan belum pernah usia 30 kan yang nonton ini. Beda. Kalau nggak percaya buktikan. Orang tua kamu nggak sekuat seperti dahulu. Itu sudah fakta. Dan celakanya Anda usia 20, Anda nggak mati-matian. Nggak kerja all out. Padahal Anda punya aset fisik yang tidak pernah akan kembali. Ya, itu poin kedua. Nah, aset yang ketiga, sekali lagi bukan aset harta. Yaitu aset kejujuran. Nah, ini dia. Aset kejujuran. Gini ya. Waktu kecil itu, waktu usia masih 17-18, kejujuran itu yang paling penting. Paling sulit dibeli itu yang namanya kejujuran. Anda kalau hari ini nggak jujur, Anda itu susah dipercaya orang. Tapi orang itu suka memakai orang yang jujur. Jadi Anda diserai uang berapa, ya kembali berapa. Anda diserai tanggung jawab berapa, ya Anda nggak pernah korupsi waktu. Anda diserai jabatan, Anda juga hari ini nggak tergiur. Karena aset kejujuran itu yang paling utama. Orang, kamu boleh jatuh bangun di usia muda. Tetapi kejujuran ini yang paling sulit diraih. Ya, Anda nggak boleh berbohong. Kalau nggak mampu, ngomong mampu. Kalau nggak mampu, ya ngomong nggak mampu. Nah, bicara soal kejujuran, ini adalah sebuah aset yang amat sangat penting dibanding dengan aset yang lain. Karena apa? Bisnis pun juga perlu jujur. Kalau Anda gagal bangkrut di bisnis, biasa. Yang terpenting Anda harus jujur. Ya, nanti jalan itu pasti akan terbuka. Ya, karena apa? Zaman sekarang mau cari orang jujur itu tidak mudah. Tapi buktikan Anda adalah orang yang tidak mudah itu. Buktikan Anda adalah satu-satunya di antara semua teman yang nggak jujur itu. Kalau hari ini Anda melihat teman lain sukses, maju, kaya raya, it's okay, nggak usah panas. Anda harus lihat yang di bawah, Anda akan menemukan rasa syukur. Banyak teman kamu yang hidupnya nggak jauh lebih parah dari kamu. Yang tidak lebih beruntung dari kamu. Nah, kejujuran ini akan menjadi aset yang sangat berharga. Kelak, Anda nggak merasakannya sekarang, tetapi Anda akan merasakannya 5 tahun, 10 tahun dari sekarang. Ya, ini saya ketika Anda hidup masa sulit, ketika orang jujur, itu pasti rezekinya ada. Ya, aset ini jangan sampai hilang seumur hidup Anda. Karena aset kejujuran ini akan menentukan kapasitas Anda kelak. Hidup Anda lain kali bisa enak atau tidak, itu tergantung apakah Anda mau jujur. Dan jujur nomor 1 adalah jujur sama diri sendiri. Jangan bohong sama diri sendiri. Anda bisa membohongin orang lain, membohongin orang tua, membohongi adik, membohongi saudara. Tapi jangan pernah membohongi diri sendiri. Ya, sendiri. Karena mindset ini yang paling berat. Ya, mengatur mindset. Jadi bicara soal mindset itu, bohong sama diri sendiri itu, ya saya sih hari ini mau enak, badan mau sehat, push up lah 25 kali. Enggak lah, 20 kali sudah cukup. Nah itu bohong sama diri sendiri. Tapi Anda mau dapatkan hasil yang 25, mana bisa? Karena Anda nggak jujur. Jadi aset kejujuran yang paling utama. Kalau nggak punya uang ya ngomong. Gitu loh. Tapi Anda punya kejujuran, Anda punya skill. Anda lihat video saya, Aji Krishna. Bagaimana beliau itu dengan modal jujur. Beliau itu dipercaya sama bosnya. Sampai hari ini beliau punya mobil yang setara bahkan lebih mewah daripada bosnya. Padahal dulu cuma tukang cuci mobil. Itu asetnya cuma apa? Kejujuran. Nah, jadi sahabat entrepreneur, sahabat SB30, saya ingin berpesan sama kamu, ya, 3 aset ini lah yang paling utama dibanding dengan aset harta. Ya, harta itu bisa pergi dan hilang demikian cepat. Tapi kalau 3 aset ini, Anda nggak punya harta, nggak masalah. Nggak lama lagi harta Anda. Ya, ini tips yang paling luar biasa. Jangan lupa subscribe, loncengnya diaktifkan, komen-komen di bawah. Saya tunggu pengalaman kamu. 2 video di sini di-share, ditonton untuk menambah wawasan kamu semuanya.
Sukses untuk Anda, sahabat SP30, sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa.